Nah, terus berikutnya, penggugatnya sama atau tidak? Ini penggugatnya adalah perorangan. Padahal peserta pemilu itu adalah partai politik, bukan perorangan. Kalau putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan binding ini terus dianulir sendiri oleh Mahkamah Konstitusi, pertanyaannya adalah di mana kepastian hukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinda Tiarani pada program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman adalah program edukasi hukum yang mana akan membahas permasalahan keadilan yang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Vlog official Adi Warman juga mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik guna memberikan pemahaman hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dan pada tema kali ini Serambi Adi Warman akan membahas mengenai kotak simalakama proporsional terbuka atau tertutup. Sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan pada hari ini, mari kita saksikan video tayangan berikut ini. Saat ini, MK menguji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 soal pemilu sistem proporsional terbuka. Jika gugatan dikabulkan, pemilu 2024 akan diterapkan sistem proporsional tertutup. Kalau yang membuka itu Mahkamah Konstitusi, ada kemungkinan yang menutup juga Mahkamah Konstitusi. Jadi kira-kira bisa diprediksi atau enggak putusan Mahkamah Konstitusi ke depan? Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi ya. Ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup. Maka dengan begitu menjadi tidak relevan. Misalkan saya mau nyalon pasang gambar-gambar di pinggir jalan menjadi tidak relevan. Karena namanya nggak muncul lagi di surat suara. Dan nggak akan nyoblos lagi nama-nama calon. Yang akan dicoblos hanya tanda gambar partai politik sebagai peserta pemilu. 8 partai politik sepakat menolak sistem pemilu proporsional tertutup, sedangkan PDI Perjuangan mendukung sistem proporsional tertutup dan menolak proporsional terbuka. Nah, ketika muncul persaingan antar caleg dalam satu partai, maka tidak ada insentif buat caleg untuk memunculkan program atau ideologi partai. Akhirnya yang muncul adalah diferensiasi individual. Dan ketika masing-masing caleg dalam satu partai memunculkan perbedaan terkait dengan sisi individual, maka yang menjadi senjata pamungkasnya adalah uang. Jadi studi saya misalnya politik uang di Indonesia itu sekitar 33% di 2014, itu peringkat ketiga sedunia. Membangun Indonesia melalui fungsi legislasi anggaran pengawasan, banyak yang mengatakan biayanya tidak sanggup. Karena proporsional terbuka dalam penelitian Pak Pramono Anung, minimum paling tidak ada yang 5 miliar untuk menjadi anggota dewan. Bahkan ada yang habis sampai 100 miliar untuk menjadi anggota dewan. Maka ada kecenderungan terjadinya pergeseran. Struktur anggota dewan banyak kemudian didominasi oleh para pengusaha. Jadi proporsional tertutup base-nya adalah pemahaman terhadap fungsi-fungsi dewan. Sementara kalau terbuka adalah popularitas. Saya ingin membacakan pernyataan setiap 8 partai politik. Yang pertama, kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Ya, kita menghendaki terbuka karena lebih banyak kemungkinan keterwakilan. Jika terjadi sistem pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih secara langsung wakil-wakil rakyatnya. Padahal kita ingin semua menggunakan haknya dan tidak seperti membeli kucing dalam karung. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Nah, sahabat Serambi Adi Warman di rumah, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Adi Warman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak Adi kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Dinda gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Senang loh saya hari ini bisa ketemu Bapak lagi. Saya juga begitu ya. Baik Pak, barusan kita sudah menyaksikan video tayangan itu di mana ada pro kontra terhadap proporsional terbuka dan juga tertutup nih Pak Adi. Nah, saya penasaran nih Pak Adi, menurut Bapak tanggapan Pak Adi sendiri ini tentang proporsional terbuka dan tertutup itu apa ya Pak Adi? Monggo dijelaskan. Oke, terima kasih.
sebelum saya menerangkan tentang proporsional terbuka dan proporsional tertutup, izinkan saya menyampaikan apresiasi ya sama Mbak Dinda yang mengangkat tema yang sangat luar biasa, si malakama. Nah ini seakan-akan seperti apa gitu, dimakan mati bapak, tidak dimakan mati ibu, ya si malakama. Tetapi saya melihat bahwa tayangan tadi ya, mencerminkan dua hal. Yang pertama, terlihat mulai genderang pelaksanaan pesta demokrasi pemilu untuk tahun 2024. Iya. Baik. Sejak terdaftarnya atau diumumkannya peserta pemilu 2024 oleh 2024 ya, betul. KPU. Tetapi sejak didaftarkannya uji material terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu genderang perang tanda petik ya untuk berselisih atau berbeda pendapat. Berbeda pendapat gimana Pak? Ya, sorry, maksudnya? Kita udah lihat tadi satu partai minta ditutup proporsional terbuka, ya tertutup, 8 partai, 9 partai minta proporsional terbuka. Padahal undang-undangnya sudah jelas. Nah ini cikal bakal terjadinya hiruk pikuk, ya kegaduhan menjelang pemilu. Mudah-mudahan kegaduhan ini terhenti hanya kegaduhan hukum saja, tidak masuk merembet kepada kegaduhan akar rumput. Saya berharap kedewasaan peserta pemilu harus terus ditingkatkan. Menjawab pertanyaan Mbak Dinda tadi, apa sih yang dimaksud dengan proporsional terbuka? Betul. Ya, proporsional terbuka itu sistem ya, sistem pemilu yang memilih anggota legislatifnya secara langsung. Jadi di situ nama-namanya ada ya, diterangkan wakil-wakilnya itu di kertas suara ada fotonya. Siapa-siapa aja kelihatan gitu ya. Itu seperti terjadi dalam pemilu sebelumnya. Nah, kalau proporsional tertutup itu hanya memilih partai. Jadi nggak tahu nih siapa ya, memilih partai, dan partai yang akan menentukan siapa-siapa yang akan duduk di lembaga legislatif. Oke. Gitu baik. Jadi Mbak Dinda ya. Baik Pak Di, lalu menurut Bapak apakah yang diuji material pada pasal 168 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 substansinya itu sama Pak dengan pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 nih Pak Di? Nah ini menarik ya. Sebenarnya yang diuji material itu ada 8 pasal. Banyak ya? Salah satunya adalah pasal 168 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ayat 2. Di situ dikatakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Oke, baik. Ya, ini yang dijadikan persoalan. Ya, pasal-pasal lain ada ya, pasal 342, pasal 353, pasal 248, semua kurang lebih ada 8 pasal yang diajukan uji material oleh para pemohon. Ya. Yang rohnya adalah di pasal 168 tadi ayat 2. Pertanyaan tadi apakah sama substansinya dengan pasal yang diuji saat ini? Dahulu, yang tahun 2008, baik. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 ya, terkait dengan pasal 214 yang dimana dalam pasal itu substansinya dengan pasal 168 itu hampir sama, malah bisa dibilang sama. Hampir sama. Iya, bahkan bisa dibilang sama. Timbul pertanyaan, Pak, nanti kasus kayak gini, apakah nanti tidak nebis in idem? Iya betul Pak, nebis in idem.
Nanti akan ditanya dengan orang seperti itu karena nebis in idem ini ya apabila substansi ya objeknya itu sama, pihaknya sama, materi pokoknya sama, yang sudah mempunyai keputusan, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, ya MK itu putusannya final and binding, berarti sudah memiliki kekuatan hukum mengikat tetap. Nggak bisa diganggu gugat Ya. ya Bapak ya. Oke. Nah terus berikutnya penggugatnya sama atau tidak? Ya ini penggugatnya adalah perorangan. Padahal peserta pemilu itu adalah partai politik, bukan perorangan. Betul. Ya, jadi pemilu dalam arti di sini pemilihan legislatif, anggota DPR RI, DPR provinsi dan DPRD kota kabupaten itu partai politik. Kalau DPD kan perorangan, pilpres perorangan. Ya, untuk ini khusus partai politik. Sedangkan yang mengajukan gugatan adalah bukan peserta pemilu, dalam hal ini pemilu legislatif. Oleh sebab itu banyak pihak terkait dalam perkara ini, ya mungkin ada 10 kali pihak terkait ya, dan sidangnya sudah berlangsung 4 kali, ya kemarin itu permohonan luring atau offline sudah dikabulkan, mungkin minggu depan ya atau Selasa ya udah sidang offline. Ya itu akan terjadi perdebatan yang sangat luar biasa karena dia offline begitu. Setelah sekian lama online baru kali ini ya. Ya buat yang kelima ini, offline. ya akan terjadi persidangan offline. Debat langsung ya Bapak ya. Lalu menurut Pak Adi nih, apakah wajar nih Pak jika Mahkamah Konstitusi itu memberikan putusan yang berbeda dengan putusan nomor 22 sampai 24 tahun 2008 itu ya Pak? Menurut hemat saya akan sangat riskan ya. Mahkamah Konstitusi berbeda pendapat dengan putusannya, ya. Karena kalau putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan binding ini terus dianulir sendiri oleh Mahkamah Konstitusi, pertanyaannya adalah di mana kepastian hukum? Ya, itu kan justru akan timbul persoalan baru. Ya. Akan timbul kekhawatiran baru sih ya Pak. Ya, masyarakat. jadi waktu itu tertutup ya, putusan 22 itu tahun 2008 dibuat terbuka. Sekarang sudah terbuka diminta tertutup lagi. Nah, ini kan jadi maunya apa ya? Udah dibuka ditutup lagi ya Bapak ya. Lalu baik kalau gitu boleh nggak sih Pak disampaikan nih saran dari Bapak ke depannya seperti apa agar kasus seperti ini tuh bisa tidak terulang kembali Pak, karena yang seperti yang saya lihat ini ya Pak ya, kegaduhan politik ini sepertinya sudah dimulai dengan pro kontra sistem proporsional terbuka dan juga sistem proporsional tertutup nih Pak Adi. Monggo boleh dijelaskan sarannya Pak Adi. Ya saran saya ke depan ya kepada partai politik peserta pemilu, mau hargailah hukum, hormatilah hukum, ya patuhilah hukum yang sudah ada. Jangan membuat masyarakat bingung. Kalau memang sudah proporsional terbuka, di sini bukan soal setuju tidak setuju, patuhilah itu. Terus kedua, Pak kalau kami tidak setuju, ya persoalannya akan beda, harus patuh karena sudah bentuk undang-undang. Itu toh produknya juga produk DPR. Toh yang membahas pasal 168 itu adalah partai-partai yang ada sekarang ini, bahkan yang menolak. Ya, lucu ya Bang. Ya, jadi ini harus kita introspeksi diri, atau juga mereka yang melakukan ini memberikan pelajaran hukum kepada partai politik. Pelajaran hukum. Ya, barangkali ya, memberikan pelajaran hukum kepada partai politik terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa tahun ini warnanya misalkan ya, warnanya putih. Tahun depan warnanya merah, nah jadi nggak konsisten ya. Seperti saya katakan tadi, saya bersaran kepada partai politik, termasuk pada pemangku kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif ya, dan eksekutif ya. Yuk kita sama-sama patuhi hukum, dan di tahun 2023 ini
menjelang tahun 2024, ya tahun yang sangat tidak nyaman buat bangsa kita. Baik dari menyambut pesta demokrasi, baik dari persoalan kegaduhan politik tanda petik, dan juga kesulitan ekonomi secara global. Bisa menahan dirilah partai politik untuk tidak mengumbar syahwat politiknya yang merugikan rakyat. Baik. Itu saja barangkali dari saya, Mbak Dinda. Oke, baik. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin Bapak, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Hadi, semoga pemaparan yang Bapak berikan hari ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk saya tapi masyarakat luas tentunya nih Pak Hadi. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak Hadi. Demikianlah acara bincang-bincang kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan juga komen YouTube channel Serambi Adi Warman. Saya Adinda Tiarani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adi Warman.